Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Mudah-mudahan kita hari ini selalu diberikan kesehatan dan tentunya diberikan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas sedikit ya tentang durian bawor. Jadi di depan kita ini teman-teman adalah salah satu durian bawor. Ini umurnya 3 tahun. Tetapi di tahun ini tidak lagi berbuah teman-teman. Jadi ada treatment kemarin kita agak sedikit gagal ya dalam treatment. Tapi sekarang alhamdulillah ini lagi sehat ya, lagi terubus ke atas. Tapi tidak masalah teman-teman ya, yang namanya juga kita waktu treatment itu hanya berusaha saja. Ya urusan nanti ini berbuah dan tidak kan kita hanya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Oke, kita akan membahas sedikit tentang durian bawor. Ternyata durian bawor ini teman-teman, ini durian asli dari Banyumas atau disebut juga sebagai kromo Banyumas. Nah, waktu itu ya penemu dari durian bawor ini adalah Sarno Ahmad Darsono. Nah, ini ditemukan di tahun 2000, teman-teman. Tahun 2000 setelah dia melakukan ya proses persilangan varietas durian. Ya konon ini nanti kalau memang misalkan agak sedikit salah ya silahkan teman-teman koreksi. Katanya ini hasil persilangan antara durian montong ya dengan musangking dan kuning mas, nah, asal Banyumas. Nah, ini hasil dari persilangan itu dan terjadilah di depan kita ini adalah durian bawor yang sekarang sudah mulai tersohor ya, hampir seluruh pekebun-pekebun di Indonesia ya, termasuk saya. Ini saya juga ada tanam juga ini sekitar ya tidak banyak lah, pokoknya cukup. Nah, durian bawor ini teman-teman, kalau saya amati dari beberapa media sosial, ini tingkat kegenjahannya ya di umur-umur tertentu dan mungkin di iklim-iklim tertentu ya, di perawatan tertentu juga dia bisa berbuah ya, berbuah maksimal. Artinya di umur 3 tahun pun nah dia bisa berbuah. Nah, ini salah satunya teman-teman. Ini durian bawor ini baru umur 3 tahun ya, masih kecil ya, tapi ini sudah mulai ya, dia ini belajar untuk berbuah. Tetapi kalau umur-umur segini teman-teman masih rawan ya terhadap apa yang namanya rontok. Ya walaupun kita sudah aplikasikan ya beberapa pupuk kalsium dan boron untuk mencegah terjadinya kerontokan ya, tetapi kadang-kadang alam berkata lain teman-teman. Ya, semua itu ya kita serahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman ya. Ya kita hanya berusaha saja. Dan ini pohonnya juga masih kecil. Jadi sebetulnya walaupun nanti dibuahkan juga ya ini ada resiko-resiko yang sangat besar nanti. Nah, makanya saya juga di sini treatmentnya hanya sebatas ya kita lakukan yang wajar saja. Ya urusan nanti berbuah pun ini ya alhamdulillah bonus. Ya kalau kita lihat dari segi pohonnya kan ini belum siap untuk dibuahkan teman-teman. Tapi saya tidak mau menampik rezeki ya, di saat ini ada muncul ya mau berbuah seperti ini ya saya diamkan saja. Ya kalau jadi ya syukur, ya nggak jadi itu berarti bukan rezeki kita. Ya mungkin di tahun-tahun berikutnya durian-durian bawor di kebun kita ini akan bisa lebih banyak lagi. Ya ini juga bawor juga teman-teman. Ya pohonnya juga masih kecil. Nah, ini dia lagi belajar berbunga juga nih.
Nah, kalau memang nanti ini jadi, ini bonus ya, karena pohonnya juga masih kecil. Kalau tidak jadi ya bukan rezeki kita teman-teman. Jadi masih banyak ya, kedepannya ya peluang-peluang untuk berbuah banyak itu masih ada. Nah ini juga teman-teman salah satu durian bawor kita. Nah jadi keistimewaan dari durian bawor ini bisa ditanam di MDPL berapa saja teman-teman. Jadi di MDPL rendah sampai dengan MDPL tinggi pun dia masih bisa berbuah. Artinya sangat adaptif ya, adaptif terhadap iklim dan ketinggian. Nah ini buktinya teman-teman ya, ini sudah ada yang nyantol ya, mudah-mudahan tidak rontok lagi. Dan produktivitasnya durian bawor ini sangat tinggi teman-teman, sangat tinggi, tetapi di umur-umur tertentu. Artinya di umur-umur ya di atas 5 tahun. Kalau di umur-umur segini ya masih tahap belajar berbuah ya, jadi masih buahnya masih sedikit. Nah tahan terhadap cuaca juga teman-teman. Jadi saya sudah buktikan bahwa di cuaca yang begitu panas, ekstrim ya, kemarau panjang, pernah kita mengalami sampai 7 bulan, durian ini masih aman teman-teman, masih sehat, bisa tumbuh subur ya. Walaupun waktu itu kita siram ya kadang-kadang 1 minggu itu 20 liter air teman-teman ya, karena sudah saya katakan bahwa di kebun kami ini kalau di musim-musim kemarau air sangat susah sekali, karena ini masih dalam hutan, jadi jauh kemana-mana ya, listrik juga belum ada. Jadi saat kita mengadakan listrik untuk mesin juga agak susah teman-teman. Jadi makanya ya kita rawat seadanya dan semampunya saja. Ya kelebihannya sangat banyak sekali teman-teman untuk durian bawor ini. Dia memiliki daging buah yang tebal ya, berwarna oranye. Nah, biasanya bijinya juga kecil karena dia jadi klon dari durian montong ya. Dan tentunya kalau rasa jangan diragukan lagi ya, kalau rasanya sih legit manis kalau untuk durian bawor ini. Dan tentunya tebal ya teman-teman, tentunya buahnya tebal. Nah ini juga lagi berbunga nih. Nah besarnya buah ini lumayan juga teman-teman, ini bisa mencapai 6-9 kilo untuk satu butirnya. Malah di tahun-tahun yang lalu ya di Banyumas ini rekor sampai sekarang juga belum terpecahkan untuk beratnya. Ini sampai 15 kg teman-teman. Ya mungkin kalau teman-teman sering lihat di YouTube juga ada tuh ya, diperlihatkan durian bawor itu sampai besarnya sampai sebesar apa ya, hampir kepala sapi teman-teman. Dan beratnya itu ternyata hampir 15 kilo. Nah keistimewaannya lagi teman-teman untuk durian bawor ini, dia kalau semakin tua ya usia pohonnya dan semakin besar, ini produktivitas buahnya akan semakin banyak. Ya sama seperti jenis-jenis montong ya, semakin pohonnya besar, nah produktivitas buahnya juga akan semakin banyak. Nah, biasanya lebih banyak dan lebih lebat teman-teman. Nah tentunya dia memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dari tahun ke tahun durian ini tidak pernah turun harganya teman-teman. Durian ini tidak ada yang turun harga,
Saya pernah menjual yang punya saudara saya itu dulu di tahun 2018. Harga 1 kilo durian bawor itu masih sekitar 70.000 teman-teman. Nah, sekarang sudah 2024, ini sekarang sudah 100.000 di tingkat petani. Nah, untuk di tingkat reseller itu sudah 120.000 ya per kilo, dan itu pun dengan tentunya kualitas ya buah yang cukup bagus. Nah, keistimewaan lainnya juga, nah, dia di umur 3 tahun ya, seperti yang punya saya ini ya, umur 3 tahun ini sudah mulai belajar berbuah. Pohonnya juga masih sebesar ini. Umur 3 tahun ini sudah mulai belajar berbuah teman-teman. Seperti ini ya. Nah, di samping itu juga teman-teman ya, tentunya yang namanya tanaman hutan itu dia ada ya kelemahannya juga ya. Salah satunya adalah sering terkena serangan hama ya. Hama penggerek batang ini adalah salah satu hama yang sering menyerang di pohon durian bawor, dan kutu loncat juga sama banyak ya. Ya, busuk akar terutama kalau di dataran-dataran rendah yang sering lembab. Nah, itu sering menyerang di tanaman durian bawor. Dan tentunya kekurangan lainnya itu adalah sering terjadinya busuk buah teman-teman. Nah, sebetulnya hal-hal seperti itu tuh bisa diatasi ya, bisa diatasi jika kita selalu ya melakukan pengawasan dan treatment ya terhadap pohon durian bawor kita supaya tetap sehat. Nah, ini ya, umur 3 tahun, pohon kecil ini sudah mulai belajar berbuah. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi durian bawor ini durian yang secara ekonomis ya, kalau kita kebunkan secara kebun ya besar-besaran, nah insya Allah ini akan tentunya mendatangkan cuan yang cukup luar biasa teman-teman. Ini lagi berbunga dan ini muncul terubus seperti ini. Nah, dan ada lagi satu lagi teman-teman kekurangannya. Kekurangannya adalah durian bawor ini di daerah-daerah tertentu seperti daerah saya ini masih langka. Itu masih langka, yang kedua harganya masih mahal teman-teman. Nah, jadi mungkin itu aja teman-teman ya, sekilas tentang durian bawor ya. Mudah-mudahan ini sebagai referensi ya bagi teman-teman ya untuk menanam durian, masih bingung ya nyari-nyari durian jenis apa yang harus ditanam ya. Saya harapkan durian bawor ini salah satu ya termasuk koleksi di kebun-kebun teman-teman untuk dikembangkan atau ditanam baik secara kebun ataupun di skala rumahan ya. Ini tingkat produktivitas adaptifnya sangat luar biasa ini durian. Tapi kalau misalkan ya teman-teman, kalau misalkan tadi ada penjelasan saya ada sedikit ya ada yang kurang ya, silahkan nanti teman-teman ya komen di kolom komentar ya, kita sharing tentang durian bawor ini. Silahkan ceritakan pengalaman teman-teman ya selama merawat durian bawor ini, apakah ada kendala atau tidak. Tapi kalau di kebun saya teman-teman, alhamdulillah dengan merawat durian bawor ini ya semua aman-aman saja, tidak ada masalah ya. Jadi ya saya memberikan informasi ini hanya kepada pekebun pemula teman-teman. Saya hanya sharing dan berbagi saja tentang durian bawor. Karena yang kita post untuk video ini adalah tentang durian bawor ya teman-teman. Nanti kita akan ya buat lagi videonya tentang durian musangking ataupun oci. Nah, nanti silahkan teman-teman tonton videonya, dan misalkan ada masukan, nah, kita bahas
jenis durian apa saja yang nanti kita buat pitinya. Nanti insya Allah kalau memang saya agak sedikit menguasai tentang jenis durian itu, akan saya sedikit buat videonya. Ya, salam hijau, tetap semangat ya untuk menanam durian premium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.